membaca isu ketidakharmonisan hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman. Kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf, untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Terutama dalam kaitan ini, Panglima sudah hadir dan kita harapkan juga tentunya Pak Kasat juga bisa hadir di sini. Ya. Sekaligus untuk menepis, ya, karena di sosial media, di berbagai macam berita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan Kasat. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Kemudian Pak Wakasat, kami minta dijelaskan urgensi keberangkatan Kasat untuk melihat apa tadi bahasanya? Kesiapan operasi Satgas Yonif. Dari saya tidak ada, karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini, jadi nggak ada yang kemudian berjalan berbeda. Isu perang dingin antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman mencuat ke publik setelah isu tersebut menjadi perbincangan hangat dalam rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan juga para petinggi dari TNI. Isu tersebut kian santer tatkala rapat yang digelar di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta ini tidak dihadiri Jenderal Dudung Abdul Rahman dan hanya diwakili oleh Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subianto. Rapat Komisi 1 kali ini pun cukup menjadi perhatian publik, di mana salah seorang anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, meluapkan emosinya di hadapan jajaran petinggi TNI yang dianggap lebih mementingkan ego masing-masing daripada mengemban amanah yang telah diberikan kepada mereka. Lalu benarkah isu perang dingin antara dua petinggi TNI tersebut benar adanya? Kita mencoba membaca isu tersebut secara sederhana saja. Isu ini sepertinya memang sengaja dimunculkan akibat dari fenomena di jagat media yang selama berpekan-pekan terus dipenuhi dengan pemberitaan tentang kasus Verdi Sambo, yang hingga saat ini pemberitaannya terus masif diberitakan oleh berbagai media. Media yang secara masif memberitakan tentang kasus Verdi Sambo secara otomatis pun menenggelamkan kasus-kasus yang lain yang sesungguhnya tak kalah penting, namun harus tenggelam pemberitaannya akibat tertutup dengan kasus Verdi Sambo yang tak kunjung reda pemberitaannya. Yang kedua, isu ini dimunculkan tidak lama setelah Presiden resmi menaikkan harga BBM, dan yang mengangkat isu tersebut habis-habisan adalah Effendi Simbolon yang merupakan seorang dari fraksi PDIP. Maka bisa jadi ini adalah sebuah usaha untuk mengalihkan isu atas protes masyarakat yang tidak setuju dengan naiknya harga BBM tersebut. Kita tentu tidak membela pemerintah secara frontal. Kita membela pemerintah jika memang pemerintah diserang secara licik oleh para pengasong khilafah yang berakibat menjadi ancaman bagi negara kita. Pengalihan isu dengan mengorbankan institusi TNI sebagai pengalihan isunya tentu akan sangat berbahaya bagi solidnya kesatuan di tubuh TNI sendiri. Bayangkan saja jika kedua petinggi TNI tersebut terprovokasi atas isu yang dimunculkan ini. Bukan tidak mungkin TNI sebagai benteng pertahanan negara akan goyang akibat perseteruan para petinggi-petingginya. Sampai urusan anak Kasat pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak Kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Maka untuk itu dalam pandangan kami saya kira penting untuk menunjukkan secara simbolis harmoni antara para pemimpin bangsa agar tidak menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat. Kemudian Pak Wakasat, kami minta dijelaskan urgensi keberangkatan Kasat untuk melihat apa tadi bahasanya? Kesiapan operasi Satgas Yonif. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke Kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini.
Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Kita tahu bahwa kondisi di lapangan semakin kompleks sehingga banyak yang harus disampaikan oleh Bapak Kasat kepada prajurit. Kita lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit, sehingga dengan keberadaan Bapak Kasat di tengah-tengah prajurit akan memberikan motivasi. Kalian sudah menikmati amanah, kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Ada kondisi prajurit yang perlu Kasat datang ke sana. Karena keberangkatan mereka ke Papua itu ditunda-tunda terus. Tertunda terus. Ini barusan ditunda lagi ke Oktober. Maaf ya, bukan saya membela Kasat. Kasat itu kebetulan batalionnya Kasat dulu. Artinya kenapa saya bicara ini? Karena saya kebetulan 3 malam ini nginep di batalion. Jadi saya tahu persis. Nah ini juga tolong dipahami oleh teman-teman DPR. Ada kondisi di lapangan. Ya kita lihat juga orang berbicara kasus. Ya kalau sudah terjadi kasus, padahal ada proses penyiapan yang memang juga jangan sampai prajurit ini jadi resah. Nah, ini juga perlu kita pahami ya. Perdebatan sesama anggota Komisi 1 DPR RI. Di antaranya ada yang menyerang dan ada yang membela tidak hadirnya Jenderal Dudung yang tengah menyiapkan pemberangkatan pasukannya tersebut. Menjadi bukti bahwa isu ketidakharmonisan Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurrahman merupakan pandangan pribadi Effendi Simbolon semata. Jenderal Andika sendiri pun telah menampik isu tersebut dengan mengatakan bahwa beliau tidak ada masalah dengan Jenderal Dudung. Sedangkan Jenderal Dudung, beliau juga sudah menjawab isu tersebut bahwa hubungannya dengan Panglima TNI baik-baik saja dan tidak ada masalah. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPR RI Moti Hafid kepada wartawan di Jakarta pada Selasa 6 September 2022. Beliau menyampaikan hubungan dengan Panglima Andika baik-baik saja, kata Moti Hafid. Muti mengatakan, hal tersebut disampaikan Jenderal Dudung melalui telepon kepada dirinya usai Komisi 1 rapat dengan Panglima TNI di Kompleks Senayan pada Senin kemarin. Politisi Golkar itu menyebutkan bahwa Jenderal Dudung meminta maaf karena tidak bisa hadir dalam rapat kemarin dengan Komisi 1 DPR. KSAD Jenderal Dudung mengatakan dirinya tidak hadir karena ada agenda lain yang juga urgent. Usai rapat, Jenderal Dudung sebenarnya sudah menghubungi kami juga dan menyatakan hal serupa. Beliau minta maaf tidak dapat hadir dan menjelaskan ketidakhadirannya semata karena ada urgensi beliau yang harus berangkat ke Lampung, ucapnya. KSAD Jenderal Dudung berjanji tidak akan absen lagi saat rapat dengan Komisi 1. Dari sini, isu ketidakharmonisan Panglima TNI dengan KSAD sama-sama sudah dibantah oleh keduanya. Semoga tidak ada lagi yang terus menggoreng isu tersebut karena hal itu bisa merusak kesulitan institusi TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI.